Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahmatusen dengan NIM 225901449 dari program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini saya akan mempresentasikan penelitian tentang green investment yang ditugaskan oleh Bapak Edi Nur Cahyadi dari mata kuliah topik khusus pemasaran. Lalu di sini ada latar belakang green investment atau investasi hijau adalah jenis investasi yang dilakukan pada proyek, perusahaan, atau produk yang mendukung kelestarian lingkungan dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Fokus utama dari green investment sendiri adalah pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. Apa sih emisi karbon itu? Emisi karbon adalah antara lain yaitu adalah karbon dioksida yang didapat dari kendaraan-kendaraan bermotor yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Lalu ada sampah. Nah, memang sampah ini tidak termasuk dalam golongan emisi karbon, tetapi ketika sampah diurai atau dibakar gitu ya. Nah, ini yang menghasilkan emisi karbon. Jadi, ketika sampah itu dibakar, asapnya itu memang apa ya menjadi karbon dioksida seperti itu. Nah, masih banyak lagi dari emisi-emisi karbon atau karbon dioksida. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah salah satu dari emisi karbon. Nah, lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah permasalahan, dampak, dan kekurangan dari perusahaan-perusahaan yang nanti akan saya jelaskan seperti itu. Nah, di sini adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah riset data. Riset data adalah sebuah proses pengumpulan, mengolah, dan menganalisis, menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada analisis. Analisis adalah proses penguraian, menilai, dan menafsirkan informasi atau data yang memahami suatu masalah, menemukan pola, atau menarik kesimpulan. Nah, lalu ada conclusion data. Konklusi data adalah pernyataan akhir yang menyimpulkan makna atau pola dari data yang sudah dianalisis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, perusahaan yang terafiliasi dengan green investment salah satunya ada Tesla, lalu ada Unilever, Philips Signify, dan BYD dari Cina. Nah, Tesla sendiri itu berasal dari negara Amerika Serikat dengan investasi energi terbarukan. Jenis investasinya adalah energi bersih dan kendaraan listrik yang seperti kita tahu, Tesla merupakan perusahaan yang sangat besar di dunia. Salah satunya ada kendaraan-kendaraan listrik yang untuk apa namanya? eh, apa namanya rakyat yang menengah ke atas seperti itu. Lalu ada Unilever dari perusahaan yang eh, apa namanya perusahaan yang lahir di Netherlands atau Belanda dan UK atau Inggris. Nah, di sini dia mengklaim bahwasannya reboisasi dan konservasi alam. Nah, jenis investasinya adalah pelestarian sumber daya alam dan pertanian berkelanjutan. Lalu ada efisiensi energi dari Signify Philips atau Philips Signify yang berasal dari Netherlands. Jenis investasinya adalah teknologi pencahayaan hemat energi atau LED yang seperti kita tahu karena banyak di pasaran Indonesia atau masyarakat-masyarakat Indonesia yang menggunakan Philips Signify ini. Nah, kebanyakan lampu atau memang Philips Signify ini bergerak dalam bidang industri pencahayaan gitu. Lalu dia mengklaim bahwasannya pencahayaannya itu hemat energi gitu. Lalu ada BYD yang sama seperti Tesla, dia bergerak dalam kendaraan listrik, elektronik bus dan solusi energi bersih. Nah, sebenarnya dengan Tesla 11-12 lah, memang dia didesain untuk kendaraan listrik atau ya bisa dibilang green investment juga gitu. Lalu ada analisis di sini adalah Tesla mengembangkan mobil listrik, panel surya dan sistem penyimpanan energi atau Butter Power Wall yang mengurangi ketergantungan pada bahan baku gitu, seperti itu. Lalu ada Unilever berinvestasi dalam proses pasok
rantai pasok yang berkelanjutan dari program penanaman pohon dan apa namanya pengembangan gitu ya. Lalu ada Philips Signify. Lightning kini menjadi Signify dan berinvestasi besar dalam produk pencahayaan LED hemat hemat listrik dan ramah lingkungan. Nah, memang dulu eh, sejarah dari Philips sendiri sebelum adanya sebelum dia mengklaim bahwasannya dia adalah green investment, mungkin dari beberapa produk-produk pencahayaan atau lampu memang dia belum terafiliasi dengan gerakan atau apa ya, ya bisa dibilang gerakan invest apa namanya green green product juga gitu ya. Lalu ada BYD. Nah, beberapa tahun silam memang ini perusahaan yang baru terdengar di Indonesia salah satunya gitu. Tetapi sekarang banyak kendaraan-kendaraan yang beredar di pasaran-pasaran Indonesia gitu, karena memang di Indonesia sendiri ya masih membutuhkan lah produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan yang seperti yang kita lihat, memang polusi-polusi eh, khususnya di kota-kota besar itu sudah meluap. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada permasalahan, dampak dan kekurangan. Nah, dari Tesla dan BYD itu memang dia secara garis besar produk-produknya tidak menghasilkan dari karbon dioksida atau emisi karbon tersendiri, tetapi bahan baku yang dihasilkan eh, terafiliasi dengan kerusakan-kerusakan atau apa ya namanya tidak ramah lingkungan gitu. Seperti bahan bakunya ada litium, kobalt, nikel, dan grafit. Nah, dari keempat ini bahan bakunya, salah satunya nikel itu kan cara mendapatkan nikel tersebut kan menggunakan tambang gitu ya, menambang nikel. Nah, salah satunya kita ambil dari studi case di Kalimantan. Nah, itu kerusakan-kerusakan alam yang terjadi akibat penambangan nikel itu banyak terjadi di Kalimantan ya, khususnya di apa daerah-daerah yang terdampak pertambangan gitu. Dan di Indonesia pun masih banyak eh, apa namanya perusahaan-perusahaan yang menambang dengan tanpa memikirkan kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu. Seperti itulah, ada polusinya, mungkin ada kerusakan alamnya, habitat alamnya terganggu, seperti hewan-hewan yang hidup di sana itu terganggu. Nah, yang seperti kita tahu banyak beredar video di apa namanya media sosial, eh, hewan-hewan yang khususnya seperti apa namanya kera gitu ya udah pada turun di jalan. Terus ya mungkin harimau-harimau sudah pada turun ke jalan karena memang mungkin kenapa mereka-mereka itu atau hewan-hewan tersebut itu turun-turun ke atau imigrasi ya, karena memang mungkin alamnya sudah terganggu atau terancam seperti itu. Lalu ada Philips Signify, limbah elektroniknya itu memang sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi, yang ketika memang sudah tidak bisa terpakai lampunya itu kita buang saja begitu saja dan sulit banget terurai jika tidak bisa mengurainya seperti itu. Lalu ada polusi cahaya juga. Nah, memang walaupun memang LED ini hemat apa namanya hemat listrik dan termasuk ke dalam golongan green gitu ya. Tetapi polusi cahayanya memang sangat-sangat tinggi gitu. Lalu ada emisi tidak langsung dari produksi. Nah, karbon, jadi emisi karbonnya itu tidak langsung dari produksi. Lalu ada penambangan bahan baku. Nah, penambangan bahan bakunya ini masih menggunakan ya bahan-bahan baku dari LED sendiri pun seperti tadi Tesla dan BYD gitu masih masih ditambang dengan mengakibatkan kerusakan-kerusakan alam. Nah, tidak ramah, lalu ada tidak ramah jika umur dipakai singkat, ketika langsung dibuang kan itu banyak komponen-komponen yang menyebabkan lingkungan itu tidak bisa menerima atau ya sulit lah diurai oleh alam seperti itu. Lalu ada Unilever. Nah, Unilever ini termasuk ke dalam golongan greenwashing juga banyak. Ini bukan saya yang menyebutkan, tetapi banyak artikel-artikel yang menyebutkan bahwasannya Unilever adalah citra hijau yang sangat-sangat berlebihan seperti itu. Nah, karena memang perusahaan tersebut ini mengklaim bahwasannya eh, dia terafiliasi dengan sangat gitu ya produk-produknya termasuk green product seperti itu.
Nah, lalu ada kemasan berlabel daur ulang tetapi sulit terurai. Nah, ini banyak kemasan-kemasan yang produk-produknya Unilever yang sangat-sangat sulit terurai gitu. Seperti mungkin di apa namanya ada yang ya beberapa lah saya tidak bisa menyebutkan produk-produknya, tetapi memang sangat-sangat sulit terurai seperti itu. Ada beberapa, tidak tidak semua yang sulit terurai seperti itu. Lalu ada bahan baku dari sumber yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahan baku dari sumber yang belum kelanjutan? Contohnya, misal bahan bakunya ini terbuat dari si A gitu. Nah, tapi si A-nya itu tidak dijelaskan dari mana dia atau apa ya sumber-sumbernya itu dari mana. Nah, pasti kan ya kalau kita lihat kan memang dari sumber-sumber itu kan mungkin pasti ada dari titik benang merahnya pun memang eh, pasti menyebabkan ada kekurangannya juga lah untuk alam. Tapi memang Unilever mengklaim bahwasannya dia green product 100% mungkin. Nah, oleh sebab itu makanya dia disebutkan dengan greenwashing atau ya citra hijau yang berlebihan. Tetapi dari bahan baku atau dari sumbernya juga masih yang merusak alam atau tidak green product. Nah, itu. Nah, mungkin proses produksi yang masih menghasilkan emisi, misalkan perusahaan-perusahaan atau gudang atau pabriknya Unilever juga masih menghasilkan emisi karbon, nah, seperti asap-asapnya, mungkin limbah-limbahnya masih menghasilkan emisi karbon, polusi polusi udara dari pabriknya tersebut masih menghasilkan emisi karbon atau karbon dioksida. Nah, lalu ada distribusi global meningkatkan jejak karbon, nah, seperti misal dari pabrik turun ke reseller. Nah, itu kan menggunakan kendaraan-kendaraan gitu ya, nggak bisa langsung cepat hilang kilat seperti itu gitu. Jadi memang, nah distribusinya itu yang dinilai meningkatkan jejak karbon gitu, gitu seperti itu. Nah, lalu di sini ada solusi strategi dari transparansi produk. Yang pertama, eh, harusnya memang dari perusahaan-perusahaan itu yang tadi saya jelaskan jujur bahannya, proses produksinya seperti apa dan jejak karbonnya seperti apa gitu. Contoh mungkin sertifikat bahan ramah lingkungan yang tidak dijelaskan mungkin dan laporan berkelanjutannya mungkin tidak bisa dijelaskan. Nah, itu bisa jadi solusi atau solusi dan strategi bagi perusahaan-perusahaan yang belum sepenuhnya terafiliasi dengan green product seperti itu atau green ya investment. Nah, yang kedua, edukasi konsumen, kampanye digital dan konten-konten edukatif tentang manfaat produk hijau dan alam kesehatan mungkin masih minim dan masyarakat-masyarakat pun tidak mengetahui banyak akan hal itu. Padahal akan hal itu tuh intimate atau penting sekali bagi yang mengetahuinya gitu seperti itu. Jadi memang masyarakat-masyarakat sekarang menggunakan produk-produk yang green green itu tidak tidak mengetahui dampak secara garis besarnya gitu. Jadi ya kesimpulannya memang banyak yang menggunakan green tetapi tidak tidak juga banyak yang memanfaatkan dari green produk tersebut gitu. Lalu ada kemasan ramah lingkungan mungkin ya ini solusi untuk ya bisa dibilang solusi dan strategi untuk kedepannya. Nah, gunakan kemasan yang lebih daur ulang, biodegradable, nah, yang mendorong sistem isi ulang refill. Nah, bisa bisa mungkin di setiap minimarket atau supermarket dari produk-produk ya contohnya yang banyak kita temuin kan produk-produk yang makanan atau minuman yang mungkin bisa apa ya menjadi ide untuk diadain sistem isi ulang ini atau refill. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan apa ya yang sulit-sulit terurai seperti itu dan kemasan daur ulangnya ya, itu kan yang menjadi titik krusial atau titik apa ya eh, ya titik krusialnya seperti itu yang yang secara garis besarnya kemasannya itu yang tidak bisa didaur ulang. Nah, lalu ada positioning sebagai green champion, tempat brand sebagai pelopor gaya hidup. Nah, mungkin dari beberapa perusahaan yang tadi saya jelaskan mungkin bisa menjadi apa ya pelopor atau menjadi role model bagi perusahaan-perusahaan yang lain terhadap hidup hijau gitu ya atau ya green 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 produk tersebut atau green investment, nah, solusi masa depan dan untuk memang ketika ke depannya kan memang alam ini sudah apa sangat-sangat mungkin harus diperbaharui ya. Nah, itu dengan cara
ya menciptakan gaya hidup yang hijau seperti itu. Karena tidak bisa kita atas dasar keterpaksaan harus dari diri masing-masing juga seperti itu. Nah, berkolaborasi secara strategis, bekerja sama dengan komunitas, mungkin lingkungan, universitas, NGO, nah seperti itu. Jadi banyak juga komunitas-komunitas lingkungan atau organisasi-organisasi yang cinta terhadap lingkungan. Nah, mungkin universitas yang melakukan penelitian tentang soal apa namanya green product atau ya lingkungan terhadap lingkungan gitu. Lalu ya bisa diimplementasikan gitu. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Nah, ini adalah analisis-analisis yang mungkin masih banyak kurangnya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.